Terseret dalam pusaran teka-teki tentang artis berinisial N yang disebut-sebut nekat melakukan pemotretan dalam kondisi positif terpapar COVID-19, Natasha Wilona akhirnya buka suara. Tak cukup menjelaskan melalui sosial media, Wilona pun akhirnya menggelar konferensi pers secara virtual untuk meluruskan berita simpang siur yang terlanjur menyeret namanya itu. Lantas seperti apa penjelasan langsung Natasha Wilona membantah berita miring yang bermula dari story IG @aguslim itu? Tidak hanya merasa dituduh sebagai artis N, Wilona pun tak habis pikir hasil tes swab PCR yang seharusnya bersifat rahasia dan pribadi itu diumbar ke publik oleh salah satu akun media sosial. Lantas seperti apa ungkapan kekecewaan Wilona menanggapi ulah akun tak bertanggung jawab tersebut? Tak ingin kabar simpang siur itu berlanjut, Natasha pun menjelaskan mengenai kronologis dirinya terpapar COVID-19. Benarkah Wilona termasuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTP? Dan seperti apa juga cara Wilona menerapkan pola hidup yang sehat selama isolasi mandiri di rumah? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belum lama ini, jagat hiburan tanah air dihebohkan dengan unggahan sebuah akun bernama @guslim yang mengungkapkan bahwa seorang artis berinisial N disebut nekat melakukan pemotretan dengan kondisi terpapar COVID-19. Merasa namanya dibawa-bawa oleh netizen, Natasha Wilona pun akhirnya buka suara. Pesinetron cantik itu sebelumnya sudah memberikan klarifikasi melalui sosial media. Namun sayang, penjelasan tersebut rupanya belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pesinetron cantik itu sebelumnya sudah memberikan klarifikasi melalui sosial media. Namun sayang, penjelasan tersebut rupanya belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk itulah Selasa kemarin Wilona memutuskan kembali menjelaskan secara langsung perihal bantahannya mengenai kabar miring yang beredar itu. Ia juga ikut memberikan sejumlah fakta dan bukti hasil swab test yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Juli 2021 itu ia sudah dinyatakan negatif. Dan inilah penjelasan lengkap Natasha Wilona. Jujur banget, sebenarnya aku pun juga nggak kenal, aku pun juga nggak tahu siapa yang menyebarkan berita ini tiba-tiba. Aku nggak mau berkomentar soal IG story atau curhatan yang dibikin sama orang lain, karena yang bikin kan dia. Aku pun juga nggak tahu sebenarnya yang dia maksud itu siapa. Jadi aku di sini lebih menjelaskan karena banyak orang yang malah bertanya-tanya dan ada berita simpang siur, dan karena ini berhubungan tentang kesehatan aku juga, makanya aku akhirnya upload itu kemarin di IG post aku. Aku pun juga sebenarnya tidak mau yang kayak tiba-tiba, oh kayaknya aku nih yang lagi diomongin, aku kayaknya nih ini aku berarti. Aku tidak mau seperti itu juga. Cuma aku tahu aku nggak mau menimbulkan berita yang simpang siur karena banyak media, terus juga banyak teman-teman, banyak orang-orang yang malah berasumsi atau jadi nebak-nebak. Daripada kayak mereka semua kayak nebak-nebak atau asumsi, dan kebanyakan kan mempoinnya langsung ke aku kan. Jadi yaudah, aku makanya akhirnya memutuskan untuk mengupload hasil swab aku. Aku emang bukan tipikal artis yang setiap kali nge-swab upload di sosmed. Dan aku yakin kayaknya teman-teman pun semuanya, apalagi kita semua yang kerja di entertainment, kita tahu kan prosedur dan juga protokol kesehatan tuh kayak gimana. Jadi kayak nggak mungkin kalau kita setiap kali nge-swab upload di IG story, setiap kali nge-swab upload di IG story. Jadi di situ kan sebenarnya kita udah lihat kalau hasil swab PCR aku itu tanggal 2 dan aku photoshoot tanggal 3. Hasil PCR aku tanggal 2 dan aku yakin rumah sakit tidak mungkin mengeluarkan hasil yang tidak valid, ya kan? Dan kenapa akhirnya aku nge-post? Supaya menjawab pertanyaan orang-orang, bener nggak sih photoshoot dalam keadaan positif? Karena puji Tuhan saat aku tanggal 3, aku bener-bener dalam keadaan yang sehat. Dan semoga tidak didoakan aku lagi dalam keadaan sakit dan yang tidak-tidak.
Dan juga di situ aku udah melakukan swab PCR beserta antigen. Dan ya aku rasa emang itulah protokol kesehatan untuk kita semua, terutama teman-teman di entertain ya kan, sebelum kita photoshoot, sebelum kita syuting. Simpang siur kabar miring perihal artis berinisial N yang awalnya masih sebatas teka-teki biasa, tiba-tiba saja menjadi bola panas yang menyasar Wilona. Bagaimana tidak, sebuah akun bernama @cinderchelsea bukan merupakan kru ataupun pihak iklan dan juga tidak berada bersama Wilona di lokasi pemotretan, tiba-tiba menggugah hasil tes swab PCR Wilona ke publik. Hasil tes swab PCR tanggal 22 Juni 2021 yang seharusnya bersifat rahasia dan pribadi justru diposting tanpa izin dari pemiliknya dan telah menjadi konsumsi banyak orang. Lantas, akankah Natasha mengambil langkah tegas untuk memberi peringatan kepada akun tersebut? Oh, kemarin pihak yang salah satunya ada pihak yang tiba-tiba nyebarin hasil swab antigen sama tiba-tiba pakai foto aku yang aku bilang aku @cinderchelsea itu langsung aku tag kok di IG feeds aku. Pada baca kan? Karena bagi aku dia nggak ada di lokasi, tidak ada di tempat, bukan kru, tapi tiba-tiba menyebarkan fitnah menggunakan wajah aku dan tiba-tiba menyebarkan hasil swab tanpa seizin aku, tanpa seizin brand. Jadi aku cuma kayak nge-tag dia akhirnya, tapi terakhir aku ngeliat sih di IG-nya udah nggak ada ya IG-nya dia. Cuma ya aku begitu caranya. Jadi sebenarnya orang mau tiba-tiba mengarahkan seakan-akan ke aku, atau misalnya ada orang yang misalnya berniat membuat cerita yang tidak benar tentang aku, sebenarnya sih aku nggak masalah. Karena kan ujung-ujungnya aku yakin masyarakat dan awak media itu pintar. Dengan adanya bukti swab itu sebenarnya sudah menjawab semuanya. Dan mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti itu lagi. Kalau kita di dunia entertain, menurut aku udah biasa lah, ada yang suka, ada yang enggak. Dan itu hak setiap orang. Orang yang suka sama kita, monggo. Yang nggak suka pun juga nggak masalah. Itu adalah hak dan juga ya itu kembali ke diri masing-masing mereka bagi aku. Jadi aku juga tidak merasa dia misalnya, karena kan dia menggunakan inisial, aku juga tidak merasa misalnya dia menyebut aku misalnya. Cuma karena aku peduli sama orang-orang yang maksudnya pasti concern ke aku juga peduli pastinya dengan berita simpang siur, apalagi kalau didengar sama keluarga aku dan lain-lain. Makanya akhirnya aku membuat klarifikasi itu di Instagram, karena bagi aku ya oke, ini demi kebaikan semuanya. Memang tidak semua hal baik akan dibalas dengan baik. Begitu pula dengan sebuah perjalanan hidup, tidak selamanya berjalan mulus. Pasti ada gelombang yang datang menerpanya. Itulah yang membuat Wilona semakin matang dalam menanggapi permasalahan yang terjadi saat ini. Ia merasa tak perlu harus membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Cukup dengan peringatan dan teguran sudah cukup membuat pelaku menyadari kesalahannya. Lantas apa yang membuat Wilona tetap tenang menghadapi masalah ini? Jujur kalau bagi aku, misalnya seandainya pun ada orang yang punya niat yang tidak baik sama aku, atau misalnya ada yang berniat menjatuhkan dan lain-lain, memfitnah, ya aku yakin Tuhan pasti tahu kebenaran dan pasti akan dibalas. Jadi ya bagi aku yang paling penting akunya tetap positif thinking, akunya juga tetap profesional, tetap melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan prosedur. Jadi nggak ada yang perlu aku takutin juga kan. Ya udah, aku biarkan mengalir saja. Jadi aku bersyukur dikelilingin orang-orang yang baik dan sayang sama aku. Mereka benar-benar mensupport, benar-benar yang kayak peduli, sayang. Pokoknya saat aku tiba-tiba terkena sesuatu hal yang tidak baik aja, aku langsung ditelepon semua orang. Sampai kayak aku setiap kali telepon sama teman 1 jam, karena semuanya bertanya ada apa, kenapa, tapi kamu udah sehat, kamu udah ini, iya puji Tuhan gak apa-apa. Jadi ya intinya sih aku bersyukur sama Tuhan karena bagi aku hidup aku udah cukup, udah lebih dari kata sempurna yang Tuhan kasih gitu. Aku diberikan kesehatan, diberikan orang tua, diberikan keluarga yang menyayangi aku, diberikan sahabat yang benar-benar mensupport dan menyayangi aku. Jadi ya aku berterima kasih lah, ditambah juga aku yakin
banyak orang di luar sana yang sayang juga sama aku. Namanya hidup, perjalanan hidup itu tidak selalu mulus, tidak selalu tertawa, tidak selalu bahagia. Ada saatnya mungkin kita menangis, ada saatnya kita down, hidup itu seperti roller coaster. Tapi di luar dari itu semua, kuncinya adalah banyak bersyukur. Karena saat kita bersyukur, hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita fokus ke hal-hal yang positif. Dan saat kita bersyukur, kita juga akan lebih menghargai. Bukan cuma menghargai hidup kita, menghargai orang lain di sekitar kita. Tidak hanya Wilona, sang fashion stylist sekaligus sahabat dekatnya, Belly Inverson, juga turut buka suara. Belly yang saat itu berada bersama Wilona ketika menjalani pemotretan pada tanggal 3 Juli kemarin juga menegaskan bahwa pemotretan tersebut telah mengikuti protokol kesehatan yang ketat dengan melakukan tes swab yang mana hasil tes tersebut juga menyatakan bahwa Wilona negatif. Ia tak menyangka ada oknum tertentu nekat menyebarkan berita bohong tersebut. Jadi kita sebelum photoshoot itu emang dari klien udah kita antigen. Jadi H-1 kita udah swab dan aku swab antigen dan hasilnya negatif, udah diserahin juga ke klien. Terus hari H kita juga swab lagi dan hasilnya negatif. Ya kita memang lagi menjalankan shooting produk. Udah di hasil dari postingan juga ada tanggalnya, kalau udah jelas semua kalau misalkan hasilnya negatif kan. Jadi lagi kita juga nggak mau kerja dengan kondisi orang ada yang positif, ya nggak sih? Untuk prosedur dari semua kita melakukan pemotretan ya sama aja kayak yang lain. Kita swab antigen dulu, memastikan semuanya aman. Kita pakai masker pas photoshoot itu udah pasti, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu udah pasti banget. Sangat. Jadi kita nggak boleh menelan mentah-mentah. Semua kita harus cari tahu dulu, ya kan. Ini kan zaman sekarang adalah kayak jarimu harimaumu zaman sekarang, karena berkor di sosial media tentu benar gitu. Kalau menurut aku sih ya, semua cari tahu dulu sih, jangan ditelan mentah-mentah. Sebenarnya pas posting sih udah kaget kan, maksudnya kan kejadian kayak gini sangat disayangkan kalau dipublish gitu. Maksudnya itu nggak seharusnya gitu, nggak perlu berkoar gitu kan. Maksudnya kalian yang ngeposting kan juga nggak ada di tempat. Terus sangat menyangka ya kalau dia posting kayak gitu. Aku sih kemarin sih milihnya lebih baik diam dulu, lihat kayak gimana. Tapi emang aku juga dikasih jalan buat kayak ngepost, boleh post kok gitu. Yaudah, jadi aku meluruskan gitu. Wilona juga mengakui bahwa dirinya sempat positif terpapar COVID-19 berdasarkan hasil tes swab PCR pada 22 Juni 2021 lalu. Menariknya, Wilona mengaku termasuk orang tanpa gejala, yang mana ia tidak merasakan gejala seperti indera penciuman hilang dan indera perasa hilang. Oleh sebab itulah, pesinetron cantik ini melakukan isolasi mandiri di rumah dan tetap menjaga pola hidup sehat dengan rutin makan makanan sehat, minum vitamin dan rajin olahraga. Dan ketika merasa sembuh, Wilona pun kembali melakukan tes swab kembali dan hasilnya negatif. Lantas, adakah himbauan Natasha agar tetap terhindar dari COVID-19? Jujur, aku mungkin termasuk tipikal yang tidak mengalami gejala yang signifikan. Dan aku tidak mengalami yang kayak kehilangan indera perasa, indera penciuman. Aku juga nggak ngalamin yang kayak demam dan sesak napas. Jadi ya udah, mungkin karena saat itu puji Tuhan daya tahan tubuh aku juga lagi kuat mungkin ya. Dan juga aku udah vaksin 2 kali. Jadi mungkin karena itu juga, makanya penting banget ya guys, terutama buat teman-teman awak media nih yang kerjanya ke lapangan harus wajib banget divaksin 2 kali. Jadi ya udah, aku tiba-tiba pas hasil swab positif, aku swab lagi sekali lagi antigen positif lagi, aku langsung lah pergi ke rumah sakit untuk PCR. Dan karena nggak ada gejala, ya udah
Terus udah, jadi aku isoman, aku makan semuanya, aku makan, dari makan buah, makan sayur, aku minum air putih, stylist aku kirimin aku peach gum, aku minum segala macam vitamin. Terus juga aku berjemur di bawah matahari setiap hari 30 sampai 45 menit. Itu aja sih kalau aku caranya. Aku udah upload di IG post aku ya, aku tanggal 22. Jujur sih sebentar ya, kayak nggak lama. Soalnya waktu itu kan aku langsung, jadi tuh sebenarnya gini, aku pun juga nggak tahu bakal lama atau enggak. Jadi tiba-tiba aku udah ngerasa, oh kok aku udah agak sehatan ya, aku iseng lah. Yaudah aku mau iseng tes. Tiba-tiba aku udah negatif, aku sendiri juga kaget, wah aku udah negatif, kayak gitu. Jadi makanya kalau orang semua pada nanya ke aku, gimana pengalamannya? Jujur, aku tidak mengalami seperti yang orang lain mungkin alami, yang mungkin parah dan gimana, dan bagaimana cara mengatasinya. Karena jujur banget yang aku lakukan hanyalah tidur sambil makan terus, sama olahraga sih di rumah. Aku makan, olahraga, dan mungkin karena gejala aku nggak yang parah, jadi ya udah tiba-tiba sembuh, tiba-tiba udah kayak orang sehat aja. Kaget lah, masa nggak kaget? Kayak wajar aja, kayak aku kaget, wah tiba-tiba aku positif ya, karena kan nggak ada gejala ya. Dan kalau misalnya nggak ada gejala tuh kan kita pasti kaget lah pertama. Terus ya udah, habis itu aku langsung antigen lagi sekali lagi, langsung PCR juga lagi. Ya udah karena aku lihat aku positif, ya udahlah mau gimana. Kalau bisa sebisa mungkin kita jangan terlalu banyak aktivitas di luar. Tapi aku mengerti banyak orang yang mungkin kalau mereka cuma di rumah aja, mereka tidak bisa memberi makan anak istrinya atau mungkin keluarganya. Jadi kalau seandainya harus banget keluar, ya pakai protokol aja. Seperti misalnya pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan. Dan nyampe rumah wajib mandi, itu udah pasti. Sama yang paling penting bagi aku saat ini adalah semua divaksin sih. Karena dengan kamu divaksin, setidaknya kita akan mengurangi rantai COVID yang lagi tinggi ini. Kalau menurut aku gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.